Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau, yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama Rumah Baanjuang. Rumah dengan model ini juga banyak dijumpai di Sumatera Barat. Namun tidak semua kawasan di Minangkabau atau Darek yang boleh didirikan rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Begitu juga pada kawasan yang disebut dengan rantau. Rumah adat ini juga dahulunya tidak ada yang didirikan oleh para perantau Minangkabau. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar. Sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur. Gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Seluruh bagian dalam rumah gadang merupakan ruangan lepas kecuali kamar tidur. Bagian dalam terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Tiang itu berbanjar dari muka ke belakang dan dari kiri ke kanan. Tiang yang berbanjar dari depan ke belakang menandai lanjar. Sedangkan tiang dari kiri ke kanan menandai ruang. Jumlah lanjar bergantung pada besar rumah. Bisa 2, 3 dan 4. Ruangnya terdiri dari jumlah yang ganjil antara 3 dan 11. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-temurun, dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah gadang biasanya selalu terdapat 2 buah bangunan rangkiang. Rangkiang digunakan untuk menyimpan padi. Rangkiang terletak di depan atau di samping rumah gadang. Pada sayap bangunan sebelah kanan dan kirinya terdapat ruang anjung atau bahasa Minang anjuang, sebagai tempat pengantin bersanding atau tempat penobatan kepala adat. Karena itu rumah gadang dinamakan pula sebagai rumah Baanjuang. Anjung pada kelarasan Koto Pili yang memakai tongkat penyangga. Karena wilayah Minangkabau rawan gempa sejak dulunya sebab berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur rumah gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa. Seluruh tiang rumah gadang tidak ditanamkan ke dalam tanah, tetapi bertumpu ke atas batu datar yang kuat dan lebar. Seluruh sambungan setiap pertemuan tiang dan kasau besar tidak memakai paku, tetapi memakai pasak yang juga terbuat dari kayu. Ketika gempa terjadi, rumah gadang akan bergeser secara fleksibel seperti menari di atas batu datar tempat tonggak atau tiang berdiri. Begitu pula setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu juga bergerak secara fleksibel, sehingga rumah gadang yang dibangun secara benar akan tahan terhadap gempa. Proses pembuatan bangunan rumah gadang. Menurut tradisi, tiang utama rumah gadang yang disebut tonggak tuo itu berjumlah 4 batang. Diambil dari hutan secara gotong royong oleh anak nagari, terutama kaum kerabat, dan melibatkan puluhan orang. Batang pohon yang ditebang biasanya adalah pohon juha yang sudah tua dan lurus dengan diameter antara 40 cm hingga 60 cm. Pohon juha terkenal keras dan kuat. Setelah dibawa ke dalam nagari, pohon tersebut tidak langsung dipakai, tetapi direndam dulu di kolam milik kaum atau keluarga besar selama bertahun-tahun. Setelah cukup waktu, batang pohon tersebut diangkat atau dibangkit untuk dipakai sebagai tonggak tuo. Proses mengangkat atau membangkit pohon tersebut disebut juga dengan membangkit batang tarandam, atau membangkitkan pohon yang direndam. Lalu proses pembangunan rumah gadang berlanjut ke proses berikutnya. Mendirikan tonggak tuo atau tiang utama sebanyak 4 buah, yang dipandang sebagai menegakkan kebesaran. Keunikan bentuk atap rumah gadang yang melengkung dan lancip telah menginspirasi beberapa arsitek di belahan negeri lain, seperti Ton van de Ven di negeri Belanda yang mengadopsi desain rumah gadang pada bangunan The House of the Five Senses. Bangunan yang dioperasikan sejak tahun 1996 itu digunakan sebagai gerbang utama dari Taman Hiburan Efteling. Simbol gonjong bagian atap yang melengkung dan lancip dari rumah gadang menjadi simbol atau ikon
bagi masyarakat Minangkabau di samping ikon yang lain, seperti warna hitam merah kuning emas, rendang, dan lainnya. Hampir seluruh kantor pemerintahan di Sumatera Barat memakai desain rumah gadang dengan atap gonjongnya. Walaupun dibangun secara permanen dengan semen dan batu, ikon gonjong juga dipakai di bagian depan rumah makan Padang, yang ada di berbagai tempat di luar Sumatera Barat. Logo-logo lembaga atau perkumpulan masyarakat Minang juga banyak yang memakai ikon gonjong dengan segala variasinya. Itulah rumah gadang dengan segala keunikannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Terima kasih.